Mas, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Leni Storus. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas 17 Agustus Semarang pada prodi Kepercayaan Terhadap Indonesia. Di sini saya ingin memaparkan filsafat pendidikan tentang tanggung jawab pendidikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Sony Junaidi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu filsafat pendidikan, apa itu tanggung jawab, dan apa itu pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Ini menurut Reza Mudiarjo tahun 2004. Lalu tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Ini menurut Bahru. Lalu pendidikan adalah merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Ini menurut Henderson. Jadi kita di sini akan membahas tentang siapa saja paling bertanggung jawab dalam dunia pendidikan. Nah, secara umum penanggung jawab dalam pendidikan itu adalah seluruh manusia, orang tua, guru, mereka, dan seluruh anggota masyarakat. Tapi di antara penanggung jawab pendidikan tersebut di atas, kita akan tahu bahwa yang paling berperan penting ada tiga. Yang pertama itu adalah keluarga, tenaga pendidik, pemerintah. Mari kita membahas terlebih dahulu dari keluarga. Keluarga adalah atau orang tua sebagai pendidik pertama dan utama berkepentingan langsung dalam usaha menjaga dan membina perkembangan anak. Fase utamanya ketika anak berada pada tahap awal perkembangan dan pertumbuhan. Jadi, kenapa dikatakan demikian? Karena memang orang yang paling pertama kali berinteraksi dengan anak adalah orang tua. Orang yang pertama kali menunjukkan perilaku-perilaku yang bisa dipelajari oleh anak dalam kehidupannya adalah orang tua. Nah, di sini saya akan membahas 8 peranan penting orang tua dalam pendidikan anak. Yang pertama adalah sebagai korektor. Sebagai korektor, orang tua harus mengoreksi perbuatan anak yang baik dan yang buruk agar anak memiliki kemampuan untuk memilih yang terbaik bagi hidupnya. Jadi, ketika si anak melakukan sebuah kesalahan, orang tua harus mengoreksi bahwasanya memberitahukan kepada anak bahwasanya itu adalah perilaku salah. Yang baiknya seperti ini. Nah, sebagai inspirator, orang tua harus memberikan ide-ide positif dalam pengembangan kreativitas anak. Nah, secara umum pada dasarnya si anak ini ada atau memiliki kreativitas sendiri. Namun kreativitas anak ini harus kita berikan ide-ide yang baik untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh si anak tersebut. Nah, yang ketiga adalah sebagai informator. Sebagai informator, orang tua harus memberikan beragam informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan kepada anak agar ilmu pengetahuan semakin luas dan mudah. Nah, dalam kehidupan seperti sekarang ini banyak sekali informasi-informasi, banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat yang harus kita berikan informasi kepada anak untuk membedakan dia mana yang harus dilakukan, mana yang baik agar pengetahuannya lebih luas dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat adalah sebagai organisator. Sebagai organisator, orang tua memiliki kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran anak dengan baik dan benar. Nah, kadangkala si anak itu kurang
bisa mengorganisasikan dirinya dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di sinilah kita sebagai orang tua mengarahkan atau mengorganisator anak tersebut, menunjukkan step by step dari sini ke sini, dari ini ke sini, agar si anak itu tahu dari mana ke mana dia dalam dunia pendidikan. Yang kelima adalah sebagai motivator. Sebagai motivator manusia, orang tua harus mendorong anak semakin aktif, kreatif dalam belajar. Kadang anak itu memiliki, pada umumnya anak itu memiliki bakat tertentu. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus memotivasi anak untuk meningkatkan bakatnya agar dia lebih aktif dan kreatif dalam pendidikan. Yang kelima adalah sebagai inisiator. Sebagai inisiator, orang tua harus menjadi pencetus gagasan bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan. Bakat yang dimiliki oleh anak tersebut harus kita arahkan dengan memberikan gagasan-gagasan agar bakatnya bisa berjalan dengan baik. Nah, yang ketujuh adalah sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, orang tua harus menyediakan fasilitas pendidikan dan pembelajaran bagi kegiatan belajar anak. Nah, bakat yang dimiliki oleh anak tersebut tadi harus kita tahu tempat, bagaimana menempatkan anak di tempat yang terbaik. Jadi harus sesuai dengan bakatnya. Kita harus menempatkan anak dalam pendidikan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, sesuai kreativitasnya, agar menghasilkan yang lebih baik. Yang kedelapan adalah sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing harus membimbing dan membina anak ke arah kehidupan yang bermoral, berrasional, dan berpribadian lurus sesuai dengan ajaran-ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing, dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi orang tua itu adalah orang yang pertama kali berinteraksi dengan anak. Jadi kita harus menunjukkan, membimbing, membina anak melakukan sesuai dengan ajaran, norma, moral, sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tentunya sesuai juga dengan norma yang berlaku. Nah, secara garis besar tanggung jawab keluarga dalam pendidikan saya menyimpulkan ada 3. Yang pertama, menampilkan sesuatu yang bisa ditiru, dicontoh, dan diteladani oleh anak. Sesuatu yang bisa ditiru itu seperti yang saya katakan tadi, jika kita sebagai orang tua sudah menunjukkan perilaku yang bermoral, perilaku yang beretika, sesuai dengan ajaran-ajaran agama atau kepercayaan yang kita miliki, itu akan bisa ditiru oleh si anak. Dilihat kalau sehari-harinya kita itu adalah orang yang punya etika yang baik, itu bisa diaplikasikan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah membantu anak untuk mengenal dan memahami norma-norma kehidupan yang layak diaplikasikan. Nah, jadi kita harus menunjukkan kepada anak norma-norma atau etika, ajaran-ajaran agama dan kepercayaan kita dalam kehidupan sehari-hari agar bisa ditiru dan dipahami oleh anak. Yang ketiga adalah membantu anak memahami posisi dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus berperan kepada anak, bagaimana dia berperilaku sebagai anak kepada orang tua, bagaimana dia berperilaku sebagai siswa kepada guru, dan bagaimana dia berperilaku kepada orang yang belum dikenali. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab pendidik dalam pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, tenaga pendidik ada 3.
Yang pertama itu adalah guru, yang kedua itu adalah dosen, yang keempat dan ketiga itu adalah guru besar. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 1 menyatakan bahwa guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Nah, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan guru besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Jadi, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 tentang pendidikan dan tenaga kependidikan pada pasal 39 yang berbunyi, tenaga kependidikan bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik tingkat perguruan tinggi. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang tanggung jawab pemerintah dalam kependidikan. Pemerintah merupakan salah satu penanggung jawab penting dalam pendidikan demi mewujudkan kecerdasan bangsa. Nah, tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan ada 3. Yang pertama adalah wajib belajar dan dana BOS. Melaksanakan wajib belajar dan memberikan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Wajib belajar merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai jenjang tertentu. Dan pemerintah berupaya memberikan dukungan sepenuhnya agar warga negara peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan sekolah. Ini menurut Sudiarto tahun 2008. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 31 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya dalam mewujudkan wajib belajar. Pemerintah berkontribusi dengan pemberian dana BOS. Dana BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua, wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan. Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 44 Ayat 1 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Yang ketiga, pada ayat 3 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi, pemerintah
berkewajiban dalam membina dan mengembangkan tenaga pendidik dan wajib juga untuk membantu pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh tenaga pendidikan. Tujuan pemerintah dalam membina dan mengembangkan tenaga kependidikan adalah untuk menjalankan pembangunan nasional dan bidang pendidikan, yaitu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas Indonesia yang berilmu, yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, yang beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, kesimpulannya adalah tanggung jawab dan kewajiban pengembangan pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus diterima dari seluruh warga negara, para pendidik, pemerintah. Dengan demikian, semua pihak ikut terlibat demi kemajuan pendidikan, terutama masyarakat sendiri yang memahami arti pentingnya pendidikan untuk tujuan yang lebih mulia dan abadi. Sekian dari saya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Horas Rahayu.